Pernah nggak lu tuh kepikiran, kok bisa musik ngebikin hati lu senang, kadang juga ngebikin hatimu sedih, bahkan ketika lu dengerin hati lu bisa tenang. Pernah nggak lu kepikiran kayak gitu? Ya mungkin kalau zaman sekarang gampang gitu ya. Buat ngedengerin musik tuh zaman sekarang lebih gampang, belum lagi lebih visual gitu ya. Lu tinggal colok earphone atau lu nyalain bluetooth earphone, lu pakai, lu udah dapat dah tuh, lu bisa pilih segala macamnya. Cuman di 1000 tahun yang lalu ada satu orang nih dari dunia Islam yang nulis kitab. Kitabnya bukan kitab sembarangan, tapi kitab tentang musik yang tebal banget. Serius. Ini tuh bukan sembarangan buku. Ini tuh kayak ensiklopedia. Ya, ini kitab itu, ini buku tuh udah kayak ensiklopedia musik. Ya, ini dia orangnya. Dialah Al-Farabi, yang bahkan namanya jadi sekolah musik. Nah, buku yang diciptain sama dia, buku yang ditulis sama dia, itu dia kasih nama Kitab Al-Musiqo Al-Kabir. Kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi, nih buku musik yang gede bener gitu. Buku musik yang gede banget. Kalau kata orang Sunda nih ya, The Great Book of Music. Itu kata orang Sunda itu. Nah, di video ini gue bakalan ceritain tentang isi bukunya. Kenapa itu bisa dibilang warisan budaya, dan bahkan kenapa Al-Farabi bukan cuma sekedar ulama, bukan cuma sekedar ilmuwan, bukan cuma sekedar filsuf, bukan cuma sekedar pintar gitu, tapi bahkan dia jenius beneran. Jadi saat ini gue bakalan ngebikin konten tentang seri-seri. Gue kasih namanya Jejak Sejarah. Gue akan ngebahas semua tokoh musik, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam musik, yang ngebawa musik sampai kayak sekarang, terstruktur kayak gimana segala macamnya, gue bakalan bahas. Dan di video kali ini yaitu tadi, orang pertama yang akan gue bahas yaitu Al-Farabi dan kitabnya Al-Musiqo Al-Kabir. Nah, jadi gini gokilers. Al-Farabi ini lahir tahun 872 Masehi. Dia lahir di kota Farab. Kalau sekarang itu daerah Kazakhstan sono. Negara Kazakhstan yang tempo hari ngalahin Indonesia. Jadi Al-Farabi ini punya nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi. Jadi karena budaya Arab, lebih tepatnya budaya Arab, itu nama aslinya Muhammad, cuma dia punya anak namanya Nasr, jadi disebutnya Abu Nasr. Bapaknya Nasr, Muhammad, bapaknya Nasr bin Muhammad. Nah, dapat tuh julukan dari kota di mana dia berasal. Karena kota dia yang berasal dari Farab, jadi disebutnya Al-Farabi kayak gitu. Nah, ini sedikit aja nih gue spill
tentang biografinya. Tapi biarpun dia lahir jauh di sono, di Kazakhstan, pemikirannya nggak cuma stuck sampai di situ doang. Pemikirannya tuh nggak cuma stuck sampai eh, di kawasan Timur Tengah, tapi pemikirannya itu berjalan sampai ke Eropa. Bahkan di era itu kan Eropa itu era-era kegelapan bisa dibilang, yang dimana orang sakit manggil dukun segala macam. Tapi di kawasan Timur Tengah, khususnya dunia Islam, itu justru keilmuan sedang di masa keemasannya, bahkan disebutnya the golden age kayak gitu. Nah, Al-Farabi ini juga bahkan sampai dijuluki sebagai the second master, kalau kata orang condet, the second master, guru kedua setelah Aristoteles. Karena pada awalnya Al-Farabi ini ya sewajarnya remaja Islam pada saat itu, pasti mereka berbondong-bondong ke Baghdad, pusat keilmuan dunia saat itu, karena di situ ada yang namanya Baitul Hikmah. Setelah dia mempelajari semua tentang Islam, dia juga mempelajari tentang filsafat yang dibawa sama Aristoteles, Plato, Pythagoras, dipelajarin semua sama dia. Sampai akhirnya dia dapat julukan the second master itu. Karyanya juga tuh macem-macem, tentang ilmu logik, tentang mantik, tentang filsafat. Cuma karena gue dan channel ini channel musik, jadi gue lebih ngebahas tentang itu tadi, al-musiko al-kabir gitu. Jadi di dalam kitab itu sebenarnya banyak sekali yang dibahas. Di video kali ini gue akan spill ringkasannya per bagian gitu. Jadi biar kita video ini juga nggak terlalu lama. Jadi yang pertama, di buku ini tuh bukan ngajarin lu cara main gitar, enggak di situ doang, enggak cuma ngajarin lu secara langsung main gitar, enggak secara langsung ngajarin lu main musik, enggak kayak gitu. Tapi di dalam kitab ini itu ngajarin ilmu di balik musik itu sendiri gitu. Yang pertama tuh babnya itu bab tentang suara. Nah, Al-Farabi ngomong, dari mana asalnya suara itu? Suara itu apa sih? Dari mana datangnya suara itu? Nah, kalau menurut penjelasan dari Al-Farabi, ini gue kasih tahu sedikit. Suara itu asalnya itu berasal dari suatu benda yang bergerak cepat, terus nabrak udara. Nah, terus getarannya itu tuh nyampe nih ke kuping kita. Nah, paham nggak? Nih gue ulangi lagi nih. Gue juga sebelumnya nggak paham, cuma setelah gue mikir beberapa hari, nggak beberapa hari juga, kejauhan, kelamaan. Jadi setelah gue pikir, oh iya benar juga ya, ini lebih ke fisika. Jadi dia tuh ngejelasin secara matematis dan fisikal gitu. Suara itu adalah benda yang bergerak cepat, lalu nabrak udara, terus getarannya nyampe ke kuping kita. Itu penjelasannya dari Al-Farabi. Udah kayak pelajaran IPA ya, zaman sekolah ya. Tapi dia ngebahas itu di abad ke-10 lah. Yang bahkan kita benihnya aja belum ada gitu. Dan pikirannya itu udah sampai sejauh itu. Gokil sih benar. Makanya gue sebut ini channel review gokil. Gue bahas ya gokil-gokil. Lalu dia juga, Al-Farabi ini ngebahas tentang nada.
interval, tangga nada. Pokoknya teknis banget dah. Tapi yang dipakai itu penjelasannya secara matematika. Karena kayak yang tadi gue bilang, Al-Farabi kan juga dia menguasai ilmu mantik, ilmu pasti yang kita sebut sekarang itu ilmu matematika. Jadi kalau interval nada di modern ini kita kenalnya solmilasi, kalau Al-Farabi dia ngejelasinnya itu dalam bentuk rasio. Misal nada oktav, Al-Farabi ngejelasinnya itu dengan rasio 2:1, itu oktav. Jadi misal C rendah ketemu C tinggi itu kan 1 oktav naik. Nah dia ngejelasinnya tentang dengan rasio 2:1. Lalu misal Queen, itu dia jelasin dengan rasio 3:2, tuh rasionya. Kalau dipikir-pikir udah kayak Pitagoras gitu ya. Tapi nggak nyampe di situ doang Al-Farabi. Dia juga bahas sistem yang namanya makom. Karena dari rasio ini cikal bakal akan terciptanya makom. Makom itu nada-nada khas dari musik-musik Arab. Dan yang gokil, dia bikin sistem 24 nada dalam harmoni yang enak. Kalau dibandingin sama musik barat yang cuma 12 nada, berarti musik yang dijelasin sama Al-Farabi yang 24 nada itu lebih rinci dong. Kita bakalan bahas juga itu nanti di video selanjutnya. Dia juga di dalam kitab Al-Musiqu Al-Kabir, Al-Farabi juga ngejelasin tentang alat musik. Karena di sono kulturnya kultur Arab, alat musik yang ada ya alat musik Arab. Contohnya kayak ud, konun, terus rebab, kayak gitu. Dia nggak cuma ngejelasin tentang si alat musik, nggak ngejelasin kayak bagian-bagian ud apa segala macam, enggak. Dia tuh lebih ngejelasin kayak gimana cara nyetel itu alat musik sampai dapat yang namanya nada dengan harmoni yang enak dan selaras. Nah, di sini gue sempat mikir nih. Berarti sebelum adanya Al-Farabi dengan kitabnya Al-Musiqu Al-Kabir, berarti ud atau alat musik petik lain berarti nada beda-beda dong. Gue jadi sampai mikir ke situ gitu. Tuh. Nah, terus yang kedua, Al-Farabi juga ngejelasin tentang keselarasan musik dengan jiwa. Soul. Begitu. Nah, di bagian kedua nih agak beda ya. Kayak lebih dalam, lebih nyentuh hati. Karena ngomongin masalah jiwa. Al-Farabi bilang, musik itu bukan cuma sekedar senar sama nada. Tapi musik juga bisa nyentuh jiwa orang-orang yang ngedengerin. Dia bilang, ya ada musik yang bisa bikin kita tenang, hati kita. Ada yang bikin kita semangat gitu. Dan ada juga yang bisa ngurangin amarah. Berarti kan kalau kayak begitu kan udah spillnya tentang psikologi dan jiwa manusia kayak begitu kan. Ya makanya intinya musik itu juga punya efek ke psikologi manusia. Kalau menurut Al-Farabi. Bahkan menurut Al-Farabi sendiri, musik itu bisa dipakai buat pendidikan moral. Ini menarik banget. Karena pendidikan moral bisa berubah karena musik yang dia dengar gitu. Lalu Al-Farabi itu juga bilang di dalam kitabnya, dalam bukunya, negara yang baik
itu harus punya musik yang baik juga. Jadi maksudnya tuh negara juga mengatur kayak musik-musik yang bisa mengganggu psikologi, yang bisa ngerusak moral, itu sebaiknya tuh negara larang gitu menurut Al-Farabi gitu. Jadi ya kalau dipikir-pikir, playlist Spotify gue bisa jadi indikator moral gue dong. Ya nggak gitu juga, karena kan makin kesini kan musik kan juga makin luas kan ya. Nanti itu bakalan ada di pembahasan selanjutnya tentang musik dan moral manusia, akan gue jelasin. Jadi di video ini gue cuma ngejelasin bagian-bagian yang ada di dalam kitab Al-Musiqu Al-Kabir. Jadi intinya pokoknya musik itu bukan cuman buat sekedar have fun, tapi musik itu juga bisa membentuk karakter seseorang gitu. Nah lanjut, kitab ini Al-Musiqu Al-Kabir itu nggak cuman beredar ya di kawasan Timur Tengah doang, kagak bro, kagak Gokilers. Jadi buku ini itu dibawa sampai ke Andalusia, Spanyol. Buku itu diterjemahin ke bahasa Latin, terus dipelajarin sama orang-orang Eropa. Tuh. Gimana kurang canggihnya tuh ilmuwan Islam saat itu. Makanya sampai disebut The Golden Age. Beda banget kan sama yang sekarang. Ya gue sindir juga sih. Salah satu orang yang kebawa sama pengaruh keilmuan, pengaruh dari musik, kitab Al-Musiqu Al-Kabir itu, salah satunya ini dia salah satu pencetus solmilasi dari Eropa, namanya Guido de Arezzo, orang Italia. Jadi bisa dibilang Al-Farabi ini udah kayak grandmaster musik yang warisannya nyampe ke barat. Ini lihat. Nah Gokilers, dari semua yang tadi gue omongin, ada satu hal yang penting. Musik itu bukan cuman sekedar buat kuping, tapi musik itu juga harus bisa nyampe ke otak dan juga nyampe ke hati. Al-Farabi ngajarin kalau musik itu bisa jadi ilmu, bisa jadi terapi, bisa juga jadi cerminan jiwa. Dan lewat kitab Al-Musiqu Al-Kabir, dia udah ngebuktiin tuh semuanya. Jadi lain kali kalau lu dengerin lagu, lu tuh harus tanya, ini lagu cuman buat kuping gue apa buat ngobrol nih sama diri gue sendiri gitu. Gue harap lu semua yang dengerin video ini, semua Gokilers, baik itu penonton lama maupun penonton baru, gue harap kita semua nih dapat sesuatu dari Al-Farabi dan juga Al-Musiqu Al-Kabir. Jadi kalau lu suka sama video ini, jangan lupa lu like. Buat yang belum subscribe, lu subscribe sekarang, yang lu pencet juga tuh tombol loncengnya, sama share ke teman-teman lu. Karena menurut gue video ini isinya tuh daging semua. Sama lu harus tunggu juga kelanjutan dari seri ini yang akan gue kupas lebih dalam setiap babnya tentang Al-Musiqu Al-Kabir ini. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ingat, musik bukan cuma sekedar bunyi, tapi musik juga punya makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.